Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau memang hari ini dalam keadaan sehat, bugar, Pak tambah semangat untuk memberikan layanan kepada kalian semua ya. Tetapi sebelum itu, Pak ingin absen terlebih dahulu ya. Andika Teddy Saputra. Hadir. Anja Saputra. Hadir. Bunga Adila. Hadir. Darman Dwi Saputra. Hadir. Bagaimana, siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Ya, jadi sebelum Pak memberikan materi, Pak ingin sampaikan tujuan terlebih dahulu ya. Jadi tujuan layanan yang Pak berikan hari ini yaitu sesuai dengan topiknya cara belajar efektif dan efisien. Ya, tujuannya apa? Supaya kalian bisa mempersiapkan diri ya sebelum menghadapi yang namanya kegiatan evaluasi ya, proses belajar mengajar, ujian dan sebagainya. Nah, jadi Pak ingin memberikan layanan supaya kalian bisa betul-betul bisa mempersiapkan diri lebih matang sebelum menghadapi kegiatan evaluasi tersebut. Supaya kalian dapat dan tujuan kalian mendapatkan hasil maksimal dalam proses belajar mengajar. Jadi itu tujuannya ya. Nah, bagaimana bisa Pak lanjutkan ke tahap selanjutnya? Bisa. Stres, apa lagi? Depresi. Boleh, bisa. Malas belajar. Malas belajar. Ya. Apa lagi? Anjas. Ngantuk. Nah, jadi apa yang kalian sampaikan yang utarakan itu semuanya benar ya. Nah, kita kembali lagi ke materi ya. Terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita simpulkan. Apakah hasil belajarnya bisa maksimal, bisa efisien? Tidak. Ya, sudah pasti tidak. Ini yang bisa kita tangkap dari gambar tersebut ya. Berarti ada penyebabnya. Nah, yang sehingga membuat dia depresi, ngantuk ya, terus apalagi tadi stres ya. Sudah pasti ada penyebabnya ya. Jadi untuk menghindari penyebab tersebut kita akan ulas ya dari tips bagaimana cara belajar efektif dan efisien. Nah, kita kembali ke slide selanjutnya. Dari gambar tersebut, kira-kira mana yang paling enak ya, paling nyaman digunakan ketika belajar di rumah? Kiri. Nah, ini tangan pas sebelah kanan. Mana? Kanan. Berarti sebelah kanan ya. Ya. Nabil sepertinya senang sebelah kiri ya. Nabil Kanan. oh, alhamdulillah ya, berarti kalian sudah tahu mana suasana yang bagus ya, yang nyaman untuk proses belajar mengajar. Ya, dari Kamus Bahasa Indonesia ya, dari kata efektif itu ada 3. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesimpulan dari kata efektif itu ada 3 ya. Yang pertama, ada efeknya, berarti ada hasil ya, ada pengaruh terhadap sesuatu apa yang kita kerjakan ya. Terus kedua, manjur, mujarab ya. Terus yang selanjutnya dapat membawa hasil. Ini 3 poin ya dari kata efektif ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, ini ada 3 ya. Bukan, maaf, ada 3, ada berapa ya? 2, 4, 6. Ini ada 6 ya, cara belajar efektif dan efisien. Jadi Pak nanti akan jelaskan satu persatu ya. Tetapi sebelum itu mungkin dari kalian ada yang ingin menanyakan atau mengeluarkan pendapat terkait apa yang sudah Pak sampaikan di awal pembuka tadi. Kalau tidak ada Pak lanjutkan ya. Yang pertama, belajar dalam suasana nyaman. Ya, ini dia. Belajar dalam suasana nyaman. Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira apa yang ada yang tergambar di benak kalian ya? Kira-kira kalau mendengar kata suasana nyaman. Rapi, bersih, agak bisa fokus,
kita kembali ke individu masing-masing kembali ya, karena proses cara belajar itu setiap individu itu kan berbeda-beda. Tetapi hampir semua manusia makhluk hidup ya, khususnya dia lebih senang belajar dalam keadaan nyaman ya. Karena apa? Sasarannya itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, efisien dan efektif, ada hasil gitu kan. Ya, misalkan satu contoh, kalian belajar di rumah, terus rumah tetangga itu nyalain tip ya, terus karaoke ribut, kira-kira itu nyaman apa enggak? Tidak. Nah, jadi ini ya salah satu contoh. Jadi sesuai dengan ada di gambar, dia itu kamarnya rapi ya. Melamun itu belajar ini dalam keadaan kamar kotor, apa bau apok ya, sudah pasti nggak akan nyaman ya. Nah, gambar kedua di tempat yang sejuk ya, tempat yang tenang, sudah pasti apa yang kita pelajari itu cepat terap ya. Nah, selanjutnya belajar pada waktu yang tepat. Dulu ya pernah dilakukan penelitian ya, itu tahun 2011 dan 2012 di SMA Negeri 2 Padang ya, menyarankan pelajar untuk bangun pada waktu subuh untuk mengulang pelajaran yang akan dijadikan ujian nasional. Nah, ternyata hasilnya 100% nilai siswanya itu memuaskan semua. Nah ini ya sesuai dengan poinnya belajar pada waktu yang tepat. Nah, yang paling maju biasanya itu habis sholat subuh. Ada di situ memang suasana nyaman ya, terus kita dalam kondisi fresh ya. Nah, habis bangun sudah kita ada ibaratkan HP ya, baru dicas sudah ada tenaga baru ya. Jadi memori kita itu masih segar ya. Nah, jadi kalau belajar di waktu subuh itu sudah pasti kita akan tetap dalam keadaan apa yang kita pelajari itu dapat tersimpan ya di kepala kita. Waktu belajar efektif bikin pintar ya. Jadi harus tepat waktu belajarnya, jangan belajar pada saat ngantuk, percuma sia-sia kan. Terus jangan belajar pada saat capek ya, misalkan habis pulang sekolah dalam keadaan lapar ya, belum makan, sudah pasti itu akan sia-sia ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, belajar dengan cara merangkum. Sudah jelas ya? Ya. Misalkan hari ini mata pelajaran sesuai dengan jurusan kalian, misalkan ya, perkantoran, keasipan misalkan. Ketika Bapak Ibu guru hari ini menjelaskan, diupayakan ya, sehabis Bapak Ibu guru menjelaskan itu paling tidak ada kelihatan orang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Apa yang dirangkum poin-poin pentingnya ya. Beda oke memang ada misalkan buku paket yang diberikan, tetapi beda halnya ketika kita merangkum. Karena apa, di situ ada proses ya. Selain kita membaca, terus kedua mendengarkan ya, terus ketiga jadi kita tuh terlibat dari berbagai aspek ya, paham ya? Nah, selanjutnya belajar secara rutin tapi jangan lama, paham? Nah, rutin dalam arti harus terjadwal, misalkan di selama 1 hari kalau mau menggunakan waktu belajarnya 15 menit di dalam 1 hari tetap bisa ya, tapi diupayakan dijadwalkan 15 menit waktu subuh, 15 menit waktu sore misalkan ya. Nah, itu caranya kalau kalian betul-betul ingin sukses di dalam proses belajar mengajar ya. Jam 4.30 bangun tidur, terus belajar 1 jam. Kalau nggak sanggup 1 jam 30 menit, ya kan apa-apa. Yang penting menyesuaikan dengan waktu pribadi kalian masing-masing ya. Yang selanjutnya poin keempat itu belajar secara berkelompok. Kalian di sini
di dalam kelas itu boleh ya, silakan, bukan hanya di sekolah saja kalian belajar kelompok. Misalkan sudah pulang ya, atau jadwal misalkan janjian kan, atau silakan kita belajar di rumah siapa itu. Karena apa? Kalian belajar secara kelompok itu beda dengan belajar sendiri. Ya, yang pertama kalian bisa bertukar pikiran kan. Jadi di situ banyak manfaatnya. Dari berbagai pendapat teman-teman itu bisa. Terus ketika ada teman yang sudah tahu, ada teman yang tahu, di situ berbagi kan. Itu pentingnya belajar kelompok. Diskusi ya. Jadi bukan hanya di sekolah saja. Silakan gunakan waktu luang kalian ya ketika pulang sekolah, misalkan sore atau malam. Tapi jangan larut malam saja ya. Silakan tentukan di rumah siapa kalian belajar kelompoknya. Betul ya. Tujuannya apa? Kalian bisa berbagi ilmu, berdiskusi gitu ya. Karena kita dudukkan berbeda pendapat ya. Kecuali ilmu pasti, kita pasti harus pasti ya, tidak boleh beda-beda gitu. Nih yang kelima, memahami bukan menghafal. Rata-rata ini yang salah ya. Biasanya kalian ya, coba angkat tangan siapa yang biasa belajar menghafal. Angkat tangan jujur saja. Rata-rata siswa sekarang itu cara belajar salah. Dia menghafal ya. Saya. Kalau kalian menghafal, sudah pasti akan seperti di gambar sebelah kiri. Ibaratkan kalau kalian mau disuruh jadi apa ya, bicara, disuruh maju ke depan, disuruh pidato, misalkan sama guru bahasa Indonesia. Kalau modal menghafal, ketika lupa, buyar ya. Kalau menghafal, jadi cara seperti ini silahkan dibuang jauh-jauh ya. Seharusnya cukup memahami. Sama halnya kalian membaca buku cerita ya. Kalau kalian baca buku cerita, sekali baca itu pasti ingat, Pak yakin ya. Misalkan komik, sekali baca itu sudah 3 lembar itu, kayaknya kalau ditanya sama bapak ibu guru pasti alur ceritanya pas sesuai apa yang dibaca. Tapi ketika mata pelajaran diberikan sama gurunya, nah, silakan baca 1 lembar dibaca, pasti hilangnya ingat sedikit. Nah, jadi paling tidak kalian harus memahaminya, poin-poin intinya. Nah, kalau kalian sudah memahami poin intinya, nanti bisa kalian kembangkan, ya. Nah, karena biasanya kan kalau kalian ketika belajar, ketika ujian, jawabannya itu persis yang ada di buku. Jangan-jangan nyontek ya. Tidak ada yang nyontek di sini kan? Tidak ada. Alhamdulillah ya, tidak ada yang nyontek. Diupayakan dipahami ya. Ketika sudah tahu poin inti apa yang kalian pahami, ketika kalian lupa tidak persis dengan apa yang ada di buku, bisa kalian kembangkan. Jadi seperti itu ya. Jangan menghafal. Kalau menghafal, yang namanya hafal itu kan kita manusia kadang lupa. Kalau sudah lupa ya itu ya sudah. Jadi nanti jawaban yang diberikan ya ngawur ya. Atau ketika disuruh pidato di depan sama gurunya, ketika lupa susah, bakal jadi patung ya. Itu ya. Cara belajar efisien dan efektif. Sekarang Pak lanjutkan tambahan ya. Materi tambahan prinsip-prinsip belajar. Yang pertama perhatian dan semangat. Ya kalau tidak ada perhatian dan semangat ya percuma, sia-sia belajarnya. Ya. Kalau tidak ada semangat, dorongan dari kalian sendiri, tidak ada niat ya, kemauan untuk belajar ya sia-sia. Bahasa ditransfer dorong atau mogok ya. Percuma. Jadi harus ada semangat bekerja dari kalian sendiri. Terus prinsip selanjutnya keaktifan. Paham maksudnya keaktifan? Apa? Bertanya ya. Misalkan ketika proses belajar mengajar di kelas ada bapak ibu guru bertanya, silakan dijawab. Ketika ada yang kalian tidak tahu, silakan bertanya. Ya, jadi jangan malu-malu, dimanfaatkan waktu sebaik mungkin ya.
ketika ada bapak ibu gurunya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belajar. Namanya juga siswa ya, tujuannya siswa itu untuk Belajar. Nah, jadi jangan malu-malu, paling tidak kalian merasa rugi. Kalau ada yang kalian tidak tahu, kalian tidak tanyakan kepada guru, itu kalian harus merasa rugi. Ya, minimal kalian pulang dari sekolah ini ada hasil yang kalian dapat, ada hasil yang kalian dapat. Kalau bapak ibu guru tanya, kalau tahu silahkan jawab. Jadi aktif ya, tidak perlu sekedar belajar. Terus prinsip yang selanjutnya, rasa ingin tahu. Jadi kalian sebagai pelajar itu harus besar rasa ingin tahunya, ya. Ya. Supaya apa? Kalau banyak informasi, banyak ilmu pengetahuan yang kita tahu, yang kita tahu itu sudah pasti kita merasa nyaman, ya. Wawasan kita bertambah. Nah, terus di pergaulan juga sudah pasti kita akan rasakan namanya mana ini pintar, ya kan? Oh, Okta pintarnya. Jadi digemari teman-teman. Terus yang selanjutnya pengulangan. Sama hanya tadi ya, salah satu itu apa namanya, cara belajar efektif tadi itu yaitu merangkum ya. Nah, dari apa yang materi diberikan oleh bapak ibu gurunya silakan dirangkum. Nah, hampir sama pengulangan. Apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu guru di sekolah, sehabis pulang kalian harus ulangi lagi di rumah. Tidak baca-baca gitu ya, diulangi kembali ya. Kamu sudah betul ilmu di sekolah, itu belajar kembali sudah luar biasa. Pemahaman kita akan semakin bertambah. Ada yang seperti itu. Jujur angkat tangan. Ada yang biasanya ketika pulang itu buka bukunya lagi. Ada? Sudah ditemukan di dunia ini. Kalau memang tidak ada, silakan mulai sekarang dipraktekkan ya. Mulai dari sekarang kalian praktekkan ya. Terus yang selanjutnya tantangan. Apapun itu ketika kita jadikan suatu tantangan, sudah pasti kita semangat untuk menghadapinya ya. Ya. Ketika kita menghadapi, terus bisa kita lewati, di situ akan kita merasakan hasilnya. Ada kepuasan kan? Ya. Nah, jadi di situ ada kepuasan tersendiri. Ketika apapun itu kita merasa itu tantangan, kalau kita berani lewati, hadapi, nah, kalau bisa kita lewati ya, sudah pasti kita akan merasa puas. Itu jadikan tantangan ya. Ibaratkan misalkan mata pelajaran apa, ada yang senang matematika di sini? Ada yang tidak senang mata pelajaran apa yang kalian tidak senangi? Coba sebutkan salah satu contoh misalkan. Bahasa Inggris. Nah, misalkan kurang senang bahasa Inggris, ya dijadikan tantangan. Kenapa Okta bisa? Kenapa saya tidak bisa? Kan? Misalkan ya. Jadi harus seperti itu. Kenapa siswa-siswi dari jurusan yang lain bisa, kok saya tidak bisa? Di situ harus ada dijadikan tantangan. Ketika kalian bisa lewati, bisa, berarti kalian sukses ya jadi pelajar. Terus yang selanjutnya perbedaan individual. Ini salah satu yang lain prinsip belajar itu perbedaan individu, dalam arti cara belajarnya Gagas dengan Nabil itu beda. Setiap individu beda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Jadi tidak disamaratakan. Nah, misalkan orang tuanya Darmansa memaksakan anaknya belajar dengan cara yang biasanya dicoba oleh Nabil, nggak bisa kalau memang tidak sama gitu kan, karena ada yang beda. Jadi ini prinsip-prinsip belajar ya, belajar itu masih tambahan ya dari materi layanan bimbingan kurikulum tentang cara belajar efektif dan efisien. Oke, dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, layanan yang sudah saya berikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Jadi silakan apa yang sudah Pak sampaikan, tanyakan di depan tadi ini praktekkan ya. Coba dari awalnya tidak biasa, kalau sudah terbiasa makanan siangnya jadi luar biasa. Ya jadi demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.